Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dengan NIM 12110110687, kelas 1G Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode pendidikan agama Islam. Apa itu metode? Metode berasal dari bahasa Yunani, Greek, yakni meta, berarti melalui, dan hodos artinya jalan, cara, atau alat, dan gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma atau kepercayaan agama Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa metode pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh untuk memudahkan pendidik atau pengajar dalam membentuk pribadi muslim yang berkepribadian Islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Beberapa metode dalam pendidikan Islam. 1. Metode kebiasaan. Metode pembiasaan yaitu melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Artinya, apa yang dilakukan anak dalam pembelajaran harus diulang-ulang terus-menerus sampai ia dapat betul-betul memahaminya dan dapat tertanam di dalam hatinya. Jadi kita sebagai guru harus mencontohkan kebiasaan-kebiasaan yang baik agar dapat dijadikan contoh bagi anak atau peserta didik. Metode ini ditunjukkan oleh pendidik dengan memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan baik pada peserta didik, seperti contoh di lingkungan sekolah. Seorang guru mencontohkan disiplin waktu dengan tidak pernah terlambat masuk ke dalam kelas dan selalu berpakaian rapi. Dan contoh lainnya di lingkungan keluarga atau rumah, seorang ayah selalu sholat berjamaah di masjid, sehingga anaknya melihat kebiasaan ayahnya, otomatis muncul dorongan pada diri anaknya ingin mengikuti kebiasaan ayahnya, karena anak-anak pada umumnya memiliki sifat mengikuti. Adapun dalil yang berkenaan tentang metode pembiasaan ini ialah Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir atau hari kiamat, dan banyak yang mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa, di mana seorang guru menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Yang ketiga ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta membuat suatu keputusan. Baik, kesimpulannya ialah dengan pemanfaatan metode yang efektif dan efisien, pendidik akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode yang efektif adalah metode yang dapat meningkatkan optimisme positif dan menumbuhkan rasa ingin tahu anak, serta meningkatkan kreativitas dan inovatif anak dalam menuntut ilmu. Jadi, gunakanlah metode yang tepat sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan situasi peserta didik, agar pendidikan agama Islam mencapai cita-citanya untuk menjadikan peserta didik yang rahmatan lil alamin. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.